Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahara was-syamsa wal qamara kullum fi falakin yasbahun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wastaghfiruhu wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat gerhana rahimakumullah. Dalam kesempatan kita melaksanakan sholat gerhana bulan menika, marilah kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa dan taat kepadanya serta taat pada Rasulnya. Ketahuilah bahwa pada momen-momen tertentu dalam hidup ini, misalnya saat terjadi fenomena alam gerhana seperti ini, kita perlu banyak berpikir tentang makhluk ciptaan Allah, tentang kejadian dan keajaiban yang terdapat di alam semesta ini. Menurut Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, fenomena alam gerhana bulan total kali ini sangat spesial karena terjadi setiap 195 tahun terjadi hanya sekali. Menurut sains atau ilmu pengetahuan, terjadinya gerhana bulan ini karena bulan dan matahari berada pada posisi yang berseberangan, sehingga cahaya matahari yang mestinya mengenai bulan terhalang oleh bumi, sehingga bulan purnama menjadi gelap karena bayangan bumi. Inilah terjadi yang namanya gerhana bulan. Salah satu ciptaan Allah yang setiap hari dapat kita saksikan dan besar sekali manfaatnya bagi manusia adalah bulan dan matahari. Bulan dan matahari karena sebagai makhluk Allah juga melakukan tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tunduk dan sujudnya matahari dan bulan? Yaitu beredar pada tempatnya setiap hari dari arah yang ditentukan. Kalau matahari dari timur ke arah barat, yang tidak pernah berhenti sedikit pun. Manakala berhenti, hancurlah penghuni bumi ini. Jamaah salat gerhana rahimakumullah, matahari dan bulan berputar terus silih berganti di tempat garis edarannya, sehingga tidak terjadi tabrakan. Maka terjadilah siang dan malam, siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Manusia bisa mengetahui perhitungan tahun, bulan, hari, dan waktu, juga lewat peredaran matahari dan bulan.
Ini semua kebesaran dan kekuasaan Allah yang harus kita akui dan kita yakini kebenarannya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala as-samsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah, tempat-tempat perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakannya yang demikian itu melainkan dengan benar dan menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya kepada orang-orang yang mengetahui. Al-Quran surat Yunus ayat 5. Jamaah sholat gerhana rahimakumullah. Peristiwa terjadinya fenomena alam gerhana bulan pada saat ini hendaknya dapat kita jadikan pelajaran untuk meningkatkan iman dan takwa kita, serta kesadaran pada diri kita untuk tunduk dan taat, serta selalu mengingat, mengagumi akan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah dengan ucapan subhanallah. Kemudian banyak membaca istighfar, mohon ampun segala dosa dan bertaubat kepadanya. Karena menurut tuntunan Rasulullah SAW, apabila kita melihat gerhana, baik matahari maupun bulan, disunahkan memanjatkan doa kepada Allah untuk mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Kemudian disunahkan sholat gerhana seperti yang kita lakukan pada saat ini, lalu dilakukan secara berjamaah dan dilengkapi dengan amal soleh, yaitu sedekah pada para fakir miskin. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Qasafati syamsu faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla wa qala idza ra'aitum syai'an min dzalika fafza'u ila dzikrillah wa du'aihi wal istighfarihi." Yang artinya, pada suatu ketika terjadi gerhana matahari, maka Nabi SAW berdiri untuk sholat dan bersabda, "Jika kamu melihat gerhana, segeralah kamu berzikir kepada Allah beserta memohon ampun kepadanya." Jamaah sholat gerhana rahimakumullah. Di kalangan kita masih ada sebagian yang percaya pada mitos, kepercayaan yang keliru. Bila ada gerhana malah bergegas-gegas, membunyikan lesung, kentongan, membangunkan pohon-pohonnya. Bahkan ibu-ibu yang hamil disuruh menyelinap di kolom tempat tidur agar selamat tidak diganggu makhluk raksasa yang memakan gerhana, yang memakan bulan. Apabila gerhana sudah hilang, bulan matahari menjadi terang. Bila dia bilang dianggap berhasil, saya berhasil, tidak menjadi bahaya lagi. Ada juga yang menghubung-hubungkan dengan ramalan-ramalan mistik, seperti akan terjadi wabah penyakit, esok loro sore mati, akan ada pergantian pemimpin-pemimpin besar, akan ada peperangan, ada pacaklik dan lain sebagainya. Ini semua adalah mitos, kepercayaan yang keliru, harus kita hilangkan. Keyakinan seperti ini sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Pada waktu itu terjadi gerhana matahari total. Tidak selang lama Ibrahim putra Rasulullah meninggal dunia. Banyak orang menebak bahwa meninggalnya Ibrahim erat hubungannya dengan terjadinya gerhana matahari total. Melihat kenyataan yang sangat membahayakan keimanan itu, Rasulullah SAW bersabda,
Innas samsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yang kasifani li mauti akadin wala li hayatihi wa idza ra'aitumuhuma fat'ullaha wa sallu hatta yang kasifa ma bikum. Hadis muttafaqun alaih, yang artinya sesungguhnya adanya matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari dan bulan bukan disebabkan kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Maka apabila kalian melihat peristiwa kedua gerhana tersebut, berdoalah kepada Allah dan sholatlah kalian sampai gerhana itu selesai. Jamaah sholat gerhana rahimakumullah. Dari beberapa penjelasan Al-Quran dan hadis di atas, jelas sekali telah memberikan petunjuk pada kita umat Islam. Bila terjadi gerhana baik matahari maupun bulan, kita umat Islam disuruh memperbanyak membaca istighfar, melakukan sholat sunnah gerhana, berzikir, berdoa, bersedekah, mendekatkan diri kepada Allah, mengakui kelemahannya dan kekurangannya, serta mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang penting lagi, merenung bahwa ciptaan-ciptaan Allah seperti bumi, langit, bulan, matahari, bintang kadang mengalami perubahan seperti gerhana bulan pada saat ini. Mari dengan adanya gerhana ini kita berdoa bersama-sama dan berusaha agar dijauhkan dari balak bencana, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk bangsa dan negara kita Indonesia yang tercinta, khususnya untuk Kabupaten Demak. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi sholihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Astaghfirullah.